Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Setiawati dengan NIM 2014120355 dari Prodi Ekonomi Syariah 5C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu arbitrase syariah sebagai nilai ujian akhir semester. Adapun judul artikel saya yaitu Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau Basarnas MUI dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah di Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan artikel saya. Pendahuluan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berimplikasi pada potensi permasalahan yang dapat menimbulkan sengketa perbankan. Perselisihan muncul karena berbagai alasan dan masalah, terutama karena konflik kepentingan antara para pihak. Kondisi ini tentunya membutuhkan regulasi untuk menyelesaikan sengketa. Mengenai transaksi perbankan syariah, perselisihan antara nasabah dan bank terutama dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, perbedaan interpretasi dari kontrak yang disepakati. Kedua, perselisihan ketika transaksi sudah berlangsung. Dan yang ketiga, tidak dibayar karena kerugian salah satu pihak. Seringkali sengketa akad atau kontrak antar para pihak tidak dapat dihindari sehingga diperlukan penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa merupakan suatu perkara yang diselesaikan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa ini ada 2 cara. Pertama, melalui litigasi atau pengadilan. Kedua, melalui non-litigasi atau di luar pengadilan. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas merupakan lembaga yang memiliki peran dan wewenang dalam mengatasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan bisnis syariah yang terjadi di Indonesia dengan cara non-litigasi ketika musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan karena mengingat objek penelitian yaitu Basarnas memiliki banyak literatur yang berkaitan dengan perannya dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan regulasi, literatur, dokumen, buku, catatan, website, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Beberapa data sekunder yang dapat dijadikan sebagai data dan informasi dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan 1 2022, data Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan data lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya pembahasan regulasi terkait eksistensi Basarnas di Indonesia. Eksistensi Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas didasarkan beberapa regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah untuk dapat mengisi kekosongan lembaga itu ketika melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Keberadaan lembaga Basarnas merupakan terobosan yang luar biasa untuk dapat membantu perbankan syariah ketika itu baru berdiri, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sebagai lembaga yang berdasarkan prinsip syariah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Eksistensi Basarnas dalam melakukan tugas dan wewenangnya didukung oleh regulasi berupa undang-undang, peraturan, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam merekomendasikan arbitrase syariah sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan perdata Islam di Indonesia. Namun demikian, eksistensi Basarnas dibatasi oleh regulasi karena tidak dapat beroperasi kecuali adanya permintaan yang termaktub dalam klausul perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pembahasan yang kedua yaitu bidang arbitrase dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama ada bidang koperasi syariah atau BMT dan lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS. Kedua, bidang perbankan syariah dan perusahaan pembiayaan. Yang ketiga yaitu bidang asuransi syariah dan perusahaan penjamin syariah. Keempat,
bidang pasar modal syariah dan fintech syariah atau security crowdfunding. Yang kelima yaitu bidang fintech syariah atau pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi atau P2P syariah. Pembahasan yang terakhir, peran Basarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Peran Basarnas bukan saja menyelesaikan perselisihan dalam bidang maklumat atau perdata yang timbul dalam bidang bisnis, keuangan, industri, jasa yang berdasarkan prinsip syariah, melainkan juga memberikan pendapat hukum yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa ada sengketa dalam sebuah perjanjian atau akad. Dalam rangka mendukung peran dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan, pada Januari 2021, Basarnas telah memiliki kantor perwakilan sebanyak 20 kantor yang tersebar di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Peran Basarnas dalam penyelesaian sengketa selama ini masih belum optimal karena mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih dahulu dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Artinya, jika para pihak tidak menyepakati dalam klausul perjanjian terkait penyelesaian sengketa oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka tidak ada penyelesaian sengketa pada Basarnas. Kompetensi absolut dari lembaga arbitrase ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian yang memuat klausula arbitrase baik sebelum terjadi sengketa atau pactum de compromitendo ataupun setelah terjadi sengketa atau akta kompromis. Selain itu, adanya kesulitan dalam eksekusi putusan karena adanya kewenangan yang tumpang tindih antara peradilan agama dan pengadilan negeri. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai artikel saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.